Suatu unsur itu biasanya terdiri dari beberapa isotop. Masih ingat kan isotop? Isotop itu merupakan jika nanti ada beberapa atom yang sejenis, tetapi nanti atom-atom tersebut memiliki massa yang berbeda. Ya. Contohnya adalah Cu. Jadi Cu yang ada di bumi ini itu terdiri dari Cu63, jadi Cu yang memiliki massa 63 SMA, satu lagi adalah Cu yang bermassa 65. Nah, kelimpahannya kalau Cu63 itu sebesar 72,5%, sedangkan Cu65 sebesar 27,5%. Nah, untuk mencari AR rata-rata dari Cu, itu kita bisa dapatkan dengan cara jumlah dari hasil kali kelimpahan dikali nomor massa dari masing-masing isotop. Oke, jadi kalau kita ingin tahu dari ARCU, itu besarnya adalah kelimpahan dari Cu35 itu sebesar 72,5% dikali massanya 63, kemudian ditambah kelimpahan dari Cu65 yaitu 27,5% dikali masanya 65. Maka kita dapat nanti AR dari Cu itu sebesar 63,5. Nah, harga AR ini merupakan harga massa atom relatif rata-rata. Nah, kemudian bagaimana kita mencari massa relatif suatu senyawa? Katakanlah senyawanya adalah senyawa X. Oke, MR kalau misalkan dari suatu senyawa itu merupakan jumlah AR dari atom-atom yang menyusun satu molekul senyawa X tersebut. Jadi, atom-atomnya kan memiliki AR. Nah, AR-nya itu nanti dijumlahkan. Itulah kita dapat MR dari suatu senyawa. Kalau kita ambil 0,01 gram arang itu tidak lain adalah karbon ya. Itu ternyata dalam 0,01 gram, ini dengan kata lain 10 miligram ya, berarti sedikit banget ya. Tapi dalam 10 miligram arang atau 0,01 gram arang, itu ternyata banyak sekali partikel-partikel karbon. Yang banyaknya itu sekitar berjuta-juta triliun partikel karbon. Itu dalam 10 miligram aja. Ya. Nah, karena banyak sekali, itu sukar untuk menghitungnya. Ya. Maka nanti dicari suatu basis, ya, atau dalam hal ini dinamakan dengan bilangan Avogadro. Ya. Nah, bilangan Avogadro itu jadikan basis, di mana nama basisnya itulah mol. Ya. Di mana 1 mol itu identik dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, jadi kalau misalkan ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, lihat banyak banget kan ya? Itu identik dengan 1 mol. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu merupakan harga bilangan Avogadro. Yang itu tidak lain adalah 1 mol. Di mana 1 mol itu dinotasikan banyaknya partikel 12 gram atom C12. Jadi untuk bentuk 1 mol harus ada 12 gram arang. Nah, jadi kalau misalkan ada X partikel, ditanya berapa mol? Mol itu dinotasikan dengan N ya. Maka nanti banyaknya mol itu kan kalau 1 molnya itu adalah sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23, maka kalau ada X partikel, maka besarnya molnya itu adalah X dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian, 1 mol itu identik dengan massa 12 gram atom C12. Nah, ternyata kalau kita ambil zat lain, katakanlah air, maka 1 mol air itu tidak sama dengan 12 gram air. Ternyata kita dapat 1 mol air atau H2O itu identik dengan 18 gram air. Nah, kalau CO2, kalau kita ingin ambil 1 mol, itu massa CO2 yang diambil harus 44 gram. Kemudian kalau gas hidrogen atau gas H2, 1 molnya itu identik dengan massa dari H2 itu harus 2 gram.
Jadi massa untuk membentuk 1 mol dari masing-masing zat itu berbeda. Nah, massa untuk 1 mol zat itu dinamakan dengan massa molar zat. Dinotasikan dengan gram per mol. Dan ternyata massa molar zat itu sama dengan mR dari suatu molekul, atau kalau dalam bentuk unsur atau atom itu identik dengan AR. Jadi massa molar zat satuannya itu gram per mol, di mana didefinisikan sebagai massa untuk 1 mol zat itu identik dengan mR dari suatu senyawa atau AR dari suatu atom. Nah, dari penjelasan tadi, maka terjadi hubungan antara massa suatu zat, baik zatnya bisa berupa unsur atau bisa juga dalam bentuk senyawa. Kalau dalam bentuk senyawa, maka mol itu nanti massa zat dibagi mR dari zat tersebut. Kenapa? Karena mR itu identik dengan massa 1 mol zat. Nah, bagaimana kalau dengan unsur? Kalau unsur berarti nanti massa unsur tersebut dibagi AR dari unsur tersebut. Oke, tadi kita dapat hubungan antara massa suatu zat dengan mol. Nah, sekarang bagaimana jika nanti zat-zat yang dimaksud itu berupa gas? Kalau gas itu agak sukar diukur massanya ya. Yang bisa diukurnya itu adalah, yang lebih mudah, itu adalah volumenya. Dari hipotesis Avogadro, di mana dilakukan percobaan pada tekanan dan suhu yang tetap, jadi pada P dan T yang tetap, ternyata dari hipotesis Avogadro dapat volume gas itu sebanding dengan jumlah partikel. Ingat, jumlah partikel itu identik dengan jumlah mol. Ya. Jadi kalau kita buat persamaan, volume sama dengan suatu konstanta dikali jumlah mol. Atau kita dapat volume per mol itu selalu konstan pada saat P dan T-nya tetap. Kemudian dari percobaan selanjutnya ternyata harga konstanta itu merupakan hasil kali dari R, itu merupakan suatu ketetapan, dikalikan T, itu suhu mutlak, kemudian dibagi tekanan. Jadi kita dapatkan persamaan V per N sama dengan R dikali T, suhu mutlak, dibagi P, tekanan. Di mana harga R itu besarnya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Sedangkan P, tekanan, itu satuannya dalam atmosfer, kemudian T adalah suhu mutlak, satuannya adalah Kelvin. Maka kita dapatkan hubungan nanti mol dari suatu gas itu besarnya nanti P, tekanan dikalikan volume, kemudian dibagi R dikali T. Kemudian jika suatu gas diukur pada tekanan 1 atmosfer, kemudian suhunya pada 0 derajat Celcius, ingat, 0 derajat Celcius itu dalam satuan Kelvin itu besarnya 273 Kelvin, maka kita bisa dapat molnya itu tadi persamaannya kan P dikali V dibagi R dikali T. Kalau kita masukkan nanti tekanannya 1 dikali volume dibagi R itu ketetapan 0,082 dikali suhunya 0 derajat itu sebesar 273 Kelvin. Maka didapatkan pada saat tersebut, pada tekanan 1 atmosfer, suhunya 0 derajat Celcius, keadaan ini biasa dinamakan dengan keadaan STP, standar suhu dan tekanan. Itu besarnya volume dibagi 22,4. Ingat, volume ini harus dalam liter. Dari penjelasan tadi, maka kita bisa buat skema sebagai berikut. Untuk mencari mol, jika dari massa, maka nanti mol itu massa dibagi mR. Kemudian kalau dari jumlah partikel, katakanlah jumlah partikel itu adalah X, maka mol itu sama dengan X dibagi bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kalau dalam volume, ingat, kalau ditanya dalam bentuk STP, itu diukur pada 0 derajat 1 atmosfer, itu maka nanti harga mol sama dengan volume dibagi 22,4. Kemudian kalau non STP, yaitu bukan keadaan 0 derajat tekanannya 1 atmosfer, maka harga mol sama dengan tekanan dikali volume dibagi
R dikali suhu mutlaknya. Senyawa itu menunjukkan, rumus kimia suatu senyawa itu menunjukkan perbandingan jumlah atom-atom dari suatu senyawa. Oke, secara umum rumus kimia dibagi menjadi dua, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris itu adalah rumus dengan perbandingan mol unsur-unsur penyusunnya paling sederhana. Sedangkan rumus molekul itu merupakan kelipatan dari rumus empiris. Sebagai contoh, kalau ada CH2, lihat C-nya 1, H-nya 2. Lihat perbandingan antara atom C dengan atom H itu 1:2. Nah, perbandingan 1:2 itu merupakan perbandingan paling sederhana ya. Ya kan? Nah, maka CH2 itu merupakan rumus empiris. Sekarang kalau diminta rumus molekul, nah yaitu kelipatan dari CH2, ya. Contohnya C2H4 itu kan kelipatan dari CH2 ya. Kemudian C3H6 itu 3 kali dari CH2. Ya. Nah, karena rumus molekul itu merupakan kelipatan dari rumus empiris, ya, maka MR dari rumus molekul itu juga kelipatan dari MR rumus empiris. Oke, sekarang bagaimana menentukan rumus empiris dan rumus molekul? Oke, kita lihat langsung aja ke soal, contoh soalnya. Oke, yang pertama, suatu senyawa mengandung 43,7% P, ini maksudnya persen massa ya, dan 56,3% unsur O. Yang ditanya pertama adalah tentukan rumus empiris senyawa tersebut jika AR dari fosfor itu 31 dan AR dari O itu 16. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika MR zat tersebut adalah 284, maka tentukan rumus molekulnya. Oke, kalau menjawab ini kita umpamakan dulu senyawa yang dimaksud itu kita notasikan nih, sebagai PXOY gitu ya. Dimana nanti perbandingan jumlah atom dari P dan O itu X banding Y gitu ya. Oke, dari soal katanya dalam senyawa tersebut mengandung 43,7% P dan 56,3% unsur O. Gitu ya. Kalau kita misalkan PXOY-nya itu 100 gram, maka massa dari P itu 43,7 gram, dan massa dari O itu 56,3 gram. Kemudian harga X dan Y itu kan menyatakan jumlah atom ya. Jadi kalau diminta perbandingan X banding Y itu artinya jumlah atom P banding jumlah atom O. Atau karena jumlah atom setara dengan jumlah mol, maka artinya X banding Y itu setara dengan mol dari P banding mol dari O. Massa dari P kan 43,7. Maka kalau cari mol dari P, 43,7 dibagi AR-nya, 31. Kemudian massa dari O kan 56,3 gram. Untuk mencari molnya dibagi AR dari O, yaitu 16. Maka perbandingan mol P banding mol O itu setara dengan X banding Y, itu didapat 1,4 banding 3,5. Kalau kita sederhanakan menjadi 2:5. Lihat, 2:5 itu merupakan suatu perbandingan yang paling sederhana. Ya. Sehingga kita dapatkan rumus empiris dari senyawa tersebut adalah P2O5. Karena tadi harga X menyatakan banyaknya P, harga Y menyatakan banyaknya O. Jadi rumus empirisnya adalah P2O5. Kemudian bagaimana untuk menentukan rumus molekulnya? Ingat, rumus molekul itu merupakan kelipatan dari rumus empiris. Maka nanti rumus molekulnya kita bisa tuliskan kelipatan dari P2O5 dengan kelipatannya yang dinotasikan sebagai N. Ya. Nah, karena rumus molekul itu merupakan kelipatan dari rumus empiris, maka MR dari rumus molekul itu juga kelipatan dari MR rumus empiris. Ya. Oke, MR yang dimaksud itu dari soal didapat 284. Kemudian MR rumus empiris dari P2O5, kalau kita hitung, dapat MR-nya itu 142. Ya, artinya nanti 284 itu sama dengan 142 dikali kelipatannya atau dikali harga N-nya. Didapat harga N-nya itu sebesar 2. Maka kita bisa dapat rumus molekulnya yaitu P2O5 dikali kelipatannya 2. Maka rumus molekul yang dimaksud adalah P4O10. Selanjutnya, pada suhu dan tekanan sama,
40 ml P2 tepat bereaksi dengan 100 ml Q2 menghasilkan 40 ml PXQY. Maka harga X dan Y adalah, oke, lihat dari soal katanya diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Ingat, pada suhu dan tekanan yang sama, maka artinya apa? Artinya nanti perbandingan volume itu setara dengan perbandingan jumlah partikel, yang artinya juga setara dengan perbandingan mol. Kalau kita buat reaksinya, P2 direaksikan dengan Q2 menghasilkan PXQY. Katanya volume P2 40 ml, volume Q2 itu 100 ml, kemudian volume dari PXQY yang dihasilkan itu 40 ml. Nah, jadi perbandingan volumenya itu adalah 2:5:2, gitu ya. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume kan setara dengan perbandingan mol, gitu ya, perbandingan jumlah partikel. Oke, karena setara dengan perbandingan jumlah partikel, maka harga perbandingan tersebut bisa kita masukkan sebagai harga koefisien. Sehingga koefisien dari P2 itu 2, koefisien dari Q2 itu 5, dan koefisien dari PXQY itu 2. Kemudian, kalau kita menentukan harga X, maka kita menyamakan jumlah atom P yang di kiri itu harus sama dengan jumlah atom P yang di kanan. Jumlah atom P yang di kiri itu berarti apa? Koefisien dari P dikali indeks dari P, itu 2. Maka jumlah ini di kiri adalah 4. Kemudian yang di kanan berarti koefisien dari PXQY 2 dikali banyaknya P, itu sebesar X. Maka artinya kita dapatkan 4 sama dengan 2X. Sehingga dapat harga X itu sama dengan 2. Kemudian kalau kita ingin cari harga Y, berarti kita harus menyamakan jumlah Q yang di kiri itu harus sama dengan jumlah Q yang di kanan. Q yang di kiri didapat sebesar 10, hasil kali 5 dikali 2. Dan yang di kanan adalah 2Y. Maka dapat harga Y 5. Dari soal ditanya harga X dan Y, maka X-nya 2, Y-nya 5. Jika ada 46 gram suatu senyawa karbon, bila dibakar sempurna, menghasilkan 88 gram karbon dioksida dan 54 gram air. Maka, rumus empiris senyawa karbon tersebut adalah, oke, kita nggak tahu ya, apa sih bentuk senyawa karbon dimaksud. Kita misalkan aja, dia mengandung, senyawa karbon masih mengandung karbon ya. Kemudian kita juga misalkan dia mengandung hidrogen dan juga mengandung oksigen. Kalau kita tuliskan, senyawanya itu adalah CXHYOZ. Jadi banyaknya C itu X, banyaknya H itu Y, banyaknya O itu Z. Oke, kalau senyawa karbon itu dibakar, artinya itu direaksikan dengan oksigen. Ingat, kalau dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen. Nah, kalau dibakar sempurna, itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, mula-mula katanya senyawa karbon tersebut 46 gram. Kemudian setelah dibakar sempurna menghasilkan 88 gram CO2 dan H2O sebesar 54 gram. Kita lihat ya. Oke, kita lihat dari reaksinya. Kalau diperhatikan, ya, C yang ada di senyawa karbon itu setelah dibakar pasti larinya ke CO2 ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa massa C ya dalam senyawa karbon itu sama dengan massa C yang ada di CO2. Ingat, massa dari C aja ya, bukan massa totalnya. Maka kita bisa dapat massa karbon itu dari CO2. Lihat, dalam satu molekul CO2 terdapat satu atom C. Ya. Maka perbandingan mol antara CO2 dan C itu 1:1. Oke, kalau ada 88 gram CO2, kita cari mol CO2 itu sebesar 88 dibagi MR dari CO2, yaitu 44. Maka dapat 2 mol. Kalau mol CO2 2 mol, maka mol C juga harus 2 mol, karena perbandingannya sama, 1:1. Maka massa dari C berarti molnya yaitu 2 dikali air dari C. Air dari C itu adalah 12. Sehingga dapat massa dari C itu 24 gram. Oke, kita lihat lagi reaksinya. Lihat. Massa hidrogen. Lihat, hidrogen yang ada dalam senyawa karbon itu pasti larinya setelah dibakar itu menjadi H2O ya. Jadi H yang ada di senyawa karbon itu larinya ke H2O.
maka massa H yang ada dalam senyawa karbon itu harus sama dengan massa H yang ada dalam H2O. Ya. Oke, kita lihat. Dalam satu molekul H2O itu terdapat 2 atom H. Artinya apa? Artinya perbandingan mol antara H2O dengan atom H itu 1:2. Lihat, ada 54 gram H2O. Maka molnya 54 dibagi air dari H2O. Yaitu 18. Didapat mol dari H2O sebesar 3 mol. Kalau mol H2O 3 mol, maka mol dari H itu 2 kalinya. Didapat 6 mol. Maka massa dari atom hidrogen itu berarti molnya dikali AR dari hidrogen sebesar 1. Maka dapat massa dari hidrogen itu adalah 6 gram. Jadi senyawa tersebut mengandung karbon 24 gram, hidrogen 6 gram. Padahal senyawa karbon tersebut itu massanya 46 gram. Ya, lihat. Karbon 24 gram ditambah hidrogen 6 gram itu kan baru 30 gram ya. Berarti masih ada 16 gram. Nah, sisa yang 16 gram itu dipastikan itu merupakan massa dari oksigen. Jadi senyawa karbon itu komposisinya 24 gram karbon, 6 gram hidrogen, dan 16 gram oksigen. Nah, kita lihat harga X, Y, dan Z itu kan merupakan harga perbandingan mol penyusun-penyusunnya ya. Jadi perbandingan mol C banding mol H banding mol O itu setara dengan X banding Y banding Z gitu ya. Maka kalau kita dapatkan mol dari C berarti 24 dibagi AR dari C 12 banding mol dari H berarti 6 gram dibagi AR dari H itu 1 dibanding mol dari O berarti 16 masanya dibagi AR dari O yaitu 16 juga. Ya, maka perbandingan mol C mol H banding mol O itu 2 banding 6 banding 1. Lihat perbandingan 2 banding 6 banding 1 itu merupakan perbandingan paling sederhana. Maka dipastikan rumus empiris dari senyawa tersebut adalah C2H6. Oke, berikut ini ada contoh penghitungan massa atom relatif sebuah unsur ya. Jadi jika diketahui massa atom unsur Fe adalah 55,847 SMA. SMA itu satuan massa atom ya. Dan massa satu atom C12 itu adalah 12 SMA. Maka hitunglah massa atom relatif atom Fe ya. Jadi massa atom relatif itu bisa dihitung dari massa rata-rata satu atom X ya. Kalau Fe ya berarti Fe dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12 gitu ya. Kalau kita masukkan angkanya 55,847 dibagi dengan 1/12 kali 12 ya. Jadi kalau kita hitung ketemunya 55,847 SMA. Jadi ARFE-nya adalah 55,847 SMA. Untuk contoh berikutnya masih sama dengan menggunakan konsep yang tadi. Jika diketahui massa atom relatif AR dari atom B, jadi AR-nya sudah diketahui ini adalah 36 ya. Jadi massa satu atom C12 adalah 12 SMA tentunya ya. Tentukan massa rata-rata satu atom B dalam satuan SMA gitu ya. Jadi kalau kita hitung dengan rumus tadi ARB sama dengan massa rata-rata satu atom B dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12. ARB-nya tadi sudah diketahui 36 bila dibagi sama dengan massa rata-rata satu atom B dibagi dengan 1/12 kali 12 ya. Jadi kalau kita hitung massa rata-rata satu atom B adalah 36 kali 1 ya, 36 SMA ya. Untuk contoh yang berikut ini masih sama dengan menggunakan konsep yang tadi ya. Tapi ini untuk bukan satu atom tapi 10 atom nanti ya. Jadi jika diketahui ARFE adalah 56 SMA dan massa atom C12 adalah 2 kali 10⁻⁻23, maka tentukan massa rata-rata 10 atom atom besi ya. Jadi ARFE sama dengan massa rata-rata satu atom Fe dibagi dengan 1/12 kali satu atom C12 ya masanya ya. Jadi kita cari massa rata-rata untuk satu atom Fe dulu, itu sama dengan kalau rumusnya dirubah menjadi ARFE kali 1/12 kali massa satu atom C12. Jadi kalau kita masukkan angkanya ARFE itu 56 dikali 1/12 kali
2 kali 10 pangkat min 23. Jadi massa rata-rata satu atom Fe saja itu adalah 9,3 kali 10 pangkat min 23 SMA. Nah, kalau untuk 10 atom Fe bagaimana? Kalau 10 atom Fe tinggal kalikan 10 saja ya. Jadi jawabannya adalah 93 ya, kali 10 pangkat min 23 SMA gitu ya. Selain menggunakan cara yang tadi, air juga bisa dihitung dari kelimpahan ya. Jadi kalau gini contoh berikutnya, ada oksigen di alam itu terdiri dari 3 isotop dengan kelimpahan yang berbeda-beda. Jadi ada O16, O17 dan O18 ya. Ini ketikanya agak turun, nanti dibetulkan ya. Jadi yang O16 itu kelimpahannya ada 99,76%. Kalau O17 itu ada 0,04%, sedangkan O18 itu adalah 0,2%. Gitu ya. Oke, dari data tersebut maka hitunglah massa atom relatif dari unsur oksigen tersebut ya. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan tadi baru ya, jadi ARX massa atom relatif X adalah kelimpahan atom X pertama dikalikan massa X pertama ditambah dengan kelimpahan atom kedua dengan dikalikan massa yang kedua dan ditambah dengan kelimpahan yang ketiga dikali massa yang ketiga dibagi total dari kelimpahan gitu ya. Kalau tadi oksigen yang kita maksud ya, jadi kelimpah atau massa atom relatif dari oksigen yaitu 99,76 ya, kelimpahan yang pertama tadi kali massanya 16 ditambah dengan kelimpahan yang kedua dari oksigen tadi adalah 0,04 kali 17 massanya dan ditambah dengan 0,2 ya, kelimpahan yang ketiga kali 18 dibagi dengan 99,76 ditambah 0,04 ditambah dengan 0,2 itu 100% ya. Jadi kalau kita hitung air oksigen itu adalah 16 secara matematis ya. Contoh yang berikut ini masih menggunakan konsep yang sama ya. Jadi apabila ada tembaga memiliki dua isotop yaitu Cu63 dan Cu65. Jika massa atom relatif rata-rata Cu-nya itu sudah diketahui 63,5, maka tentukan kelimpahan masing-masing isotop tadi. Cu63 berapa, 65 berapa gitu ya. Jadi kita masukkan saja ke persamaan tadi. Kita misalkan kalau misalnya Cu63 itu A%, maka sisanya adalah 100 dikurangi A persen untuk Cu65-nya ya. Jadi kita masukkan ke persamaan tadi bahwa kelimpahan atom yang pertama Cu63 dikalikan dengan massanya 63 ditambah dengan 100 dikurangi A ya, tadi kita misalkan kali 65 dibagi dengan A ditambah dengan 100 min A gitu ya. Jadi kalau kita masukkan ArCO-nya tadi 63,5, kemudian A dikali 63 ditambah dengan 100 min A kali 65 dibagi dengan A plus 100 min A gitu ya. Jadi kalau kita hitung secara matematika nanti ketemunya A adalah 75%. Karena A-nya adalah 75%, maka sisanya pasti 25% ya, karena 100 min 75 itu untuk Cu yang 65. Oke. Setelah tadi kita bisa menghitung massa atom relatif sebuah atom ya, sekarang menjadi menentukan massa molekul relatif dari senyawa atau molekul ya. Jadi kalau tadi hanya sendirian, ini udah yang gabungan dari beberapa atom ya, membentuk senyawa atau molekul ya. Jadi molekul senyawa atau molekul unsur nanti. Jadi contoh yang pertama ini, hitunglah nilai yang terkandung dalam massa molekul relatif senyawa kalsium hidroksida. CaOH 2 kali ya, dimana AR-nya nanti sudah diketahui masing-masing. Ca itu 40, O itu 16, dan H itu 1. Maka tentukan MR dari CaOH 2 kali. Ini gampang sekali, dari CaOH 2 kali itu kita deteksi bahwa Ca adalah satu atom, O itu 2 atom, H itu 2 atom ya. Jadi dengan demikian kita tinggal jumlahkan saja ya, ini gampang sekali. Jadi 1 kali ArCa ditambah dengan 2 kali ArO ditambah dengan 2 kali ArH. Jadi 1 kali 40 ditambah 2 kali 16 ditambah 2 kali 1. Jadi tinggal dijumlah saja, 40 tambah 32 tambah 2 itu 74. Jadi menentukan MR ini sangat penting sekali. Jadi harus dipahami baik-baik ya. Oke, contoh yang berikutnya masih sama. Hitunglah nilai yang terkandung dalam massa atom relatif dari senyawa aluminium sulfat. Jadi aluminium sulfat itu rumusnya adalah Al2SO4 3 kali ya, dimana ArAl itu 27, S itu 32, O itu 16 ya. Jadi kita deteksi dulu nanti Al-nya ada berapa atom ya. Al-nya itu 2 atom dari Al2 tadi ya.
SO4 3 kali, berarti S-nya itu 3, O-nya itu 4 kali 3, itu 12 ya. Jadi dengan demikian bisa kita hitung MR-nya ya, 2 kali ARAL itu 27 ditambah dengan 3 kali ARS 32 ditambah dengan 12 kali ARO itu 16 ya. Jadi kalau kita hitung hasilnya 342 ya. Perhitungan kimia yang berikutnya adalah molaritas ya. Jadi molaritas itu adalah suatu konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya jumlah mol yang terlarut dalam 1 liter larutan atau dalam volume tertentu larutan ya. Jadi kalau dirumuskan molaritas itu simbolnya M besar dibagi dengan N kecil dibagi V besar. N kecil itu adalah mol. Mol itu rumusnya adalah massa per MR tadi yang kita hitung ya. Jadi massa dibagi MR. Kemudian dibagi ini untuk molaritas adalah mol dibagi volume. Jadi molaritas itu simbolnya M besar, satuannya mol per liter atau molar gitu ya. Selain bisa dihitung dari mol per volume, molaritas juga bisa dihitung dari M per MR kali 1000 per mililiter. V-nya V dalam mililiter di sini ya. Jadi tadi mol itu adalah massa per MR ya. Jadi kalau volumenya dalam liter pakai rumus yang pertama tadi. Kalau volumenya dalam mililiter, jadi boleh dikonversi ke liter dengan cara dibagi 1000 atau pakai rumus ini langsung ya. Jadi bahwa M sama dengan M per MR kali 1000 per mililiter atau volume mililiter gitu ya. Selain dalam molaritas, konsentrasi juga bisa dihitung dalam molalitas ya. Kalau molalitas itu adalah suatu konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam kilogram, atau kalau tadi volumenya dalam liter ya. Kalau sekarang bukan pakai volume tapi dalam massa pelarut ya. Jadi M-nya M kecil di sini simbolnya untuk molalitas itu mol dibagi P. P itu massa pelarutnya ya. Kalau tadi mililiter atau liter, sekarang kita pakainya gram ya. Jadi bukan kilogram tapi pakainya gram. Nanti diralat ya, massa pelarutnya adalah gram karena mol nanti ngitungnya dalam gram bukan kilogram. Contoh perhitungan molaritas yang pertama ini ada NaOH, MR-nya A-nya itu A-nya kecil ya, N besar A kecil, NaOH natrium hidroksida ya, MR-nya itu 40, sebanyak 6 gram dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Maka hitunglah kemolaran larutan tersebut ya. Kalau pakai cara yang kedua tadi ya, jadi karena mililiter, jadi molaritas sama dengan M per MR kali 1000 per mililiter ya. 6 masanya 6 gram dibagi dengan MR-nya 40 kali 1000 per 150 ml. Jadi jawabannya adalah 1 mol per liter atau 1 molar gitu ya. Molar itu M besar simbolnya. Jadi boleh ditulis mol per liter atau molar M besar. Kalau mau kita kerjakan dengan cara yang pertama, rumus yang pertama bahwa molar adalah mol per volume juga boleh, tapi di sini volumenya itu nanti harus dalam liter ya. Jadi kita rubah dulu 150 ml itu sama dengan 0,15 liter jika dibagi dengan 1000 ya. Konversi mililiter ke liter itu adalah dibagi 1000. Kemudian kita masukkan ke rumusnya tadi bahwa molnya itu adalah massa per MR ya. 6 dibagi 40 itu 0,15 mol dibagi dengan volumenya dalam liter itu 0,15 liter ya. Jadi 0,15 dibagi dengan 0,15 itu sama dengan 1 mol per liter atau 1 molar gitu ya. Kalau untuk mencari molaritas campuran dua larutan ya, jadi dua larutan campur menjadi satu, itu konsentrasinya bagaimana ya? Dihitung dari volume pertama kali konsentrasi pertama ditambah dengan volume kedua dikali konsentrasi kedua dibagi volume pertama ditambah volume kedua. Kalau pakai A dan B juga boleh gitu ya. Itu kalau untuk mencapai konsentrasi campuran ya. Jadi misalnya kita punya dua larutan yang konsentrasinya berbeda, kemudian kalau kita campur jadi berapakah konsentrasinya, itu digunakan persamaan ini gitu ya. Oke, contohnya jika ada 7 liter HCl 0,3 molar dicampurkan dengan 500 ml HCl 0,2 molar. Berapakah konsentrasi campuran dari HCl tersebut ya? Konsentrasi atau garis miring ya ini ya. Konsentrasi atau molaritas HCl tersebut gitu ya. Jadi kalau kita masukkan ke M campuran atau konsentrasi atau molaritas campuran sama dengan volume 1 kali konsentrasi 1 ya, 7 kali 0,3 ditambah dengan
volume 2 kali konsentrasi kedua, jadi 0,5 liter ya, 500 ml dirubah menjadi liter itu 0,5 liter kali 0,2 molar dibagi dengan 7 tambah 0,5, itu kalau kita hitung ketemunya nanti 0,29 molar ya, campuran dari 2HCl tadi. Berikutnya adalah perhitungan pengenceran ya. Jadi untuk pengenceran larutan nanti konsentrasinya akan berubah. Pengenceran itu dilarutkan dalam aqueous ya atau air ya. Jadi mol 1 harus sama dengan mol 2 atau volume 1 kali konsentrasi 1 sama dengan volume kedua kali konsentrasi kedua. Yang kedua itu setelah pengenceran, setelah ditambahi air atau aqueous ya. Oke, contohnya berapakah volume dari larutan H2SO4 2 molar yang diperlukan untuk membuat larutan baru yang 200 ml ya banyaknya, H2SO4 0,5 molar ya. Jadi ini yang mula-mula H2SO4 pekat dirubah menjadi H2SO4 yang lebih encer. Oke, kita masukkan ke rumus pengenceran tadi bahwa V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Jadi V1 kali konsentrasi pertama tadi adalah 2 molar disama dengan 0,5 kali 200 ya, atau 200 ya, volumenya 200 kali 0,5 molar ya. Jadi 2V1 sama dengan 100. Jadi V1 nya 50 mili. Jadi volume 2SO4 2 molar yang diperlukan adalah 50 mili untuk membuat larutan H2SO4 0,5 molar sebanyak 200 ml gitu ya. Oke, berikutnya adalah persen massa. Persen massa itu dihitung dari massa komponen dibagi massa campuran kali 100% ya. Jadi contohnya ada berapa persen gula dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram gula dalam 70 gram air gitu ya. Jadi persen massanya adalah gulanya saja itu adalah 10, campurannya tadi ada campuran gula dan air ya. 10 ditambah 70 kali 100%. Jadi kadar gulanya atau persen massa gulanya adalah 12,5% gitu ya. Oke, kalau berikutnya adalah persen volume, hampir sama dengan massa tadi. Kalau persen volume berarti volume komponen dibagi volume campuran kali 100%. Jadi contohnya misalnya persen volume alkohol dari suatu campuran yang mengandung 40 ml alkohol dengan 50 ml aseton. Jadi ngitungnya adalah persen volume alkohol adalah 40 dibagi dengan campurannya 40 tambah 50 kali 100%. Itu kalau kita hitung ketemu 44,44% ya. Jadi kadar volume alkoholnya adalah 44,44%. Untuk berikut ini kita bisa menghitung konsentrasi sebuah larutan bila ya berada dalam suatu botol ya yang belum kita ketahui konsentrasinya berapa. Jadi datanya biasanya ada massa jenis, ada kadar ya. Jadi konsentrasi atau M besar sama dengan 1000. Boleh pakai 1000, boleh pakai 10 ya. Jadi biasanya pakai 10 saja. Jadi bedanya nanti kalau pakai 1000 persennya masih ada persennya ya. Jadi 1000 atau 10 saja, tulis 10 kali massa jenis kali persen massa dibagi mR zat terlarut ya. Misalnya di laboratorium tersedia larutan asam format ya. Jadi 4,56%, AR masing-masing H diketahui 1, C12, O itu 16, massa jenisnya 1,01 gram per mililiter. Tentukan konsentrasi larutan tersebut gitu ya. Jadi kita pakai 10 saja, 10 kali rho massa jenis ya, kali persen massa dibagi mR. Jadi 10 kali 1,01 kali, nah kalau pakai 10 4,6 nya hanya ditulis 4,6 saja tanpa dibagi 100 gitu ya, bedanya itu dibagi 46, jadi sama dengan 1,01 molar gitu ya. Oke, berikutnya kita hitung fraksi mol ya. Fraksi mol, apa itu fraksi mol? Fraksi mol itu adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut atau jumlah mol zat pelarut dalam jumlah mol total larutan ya. Kalau kita mencari fraksi mol zat terlarutnya saja, zat terlarut itu misalnya kita melarutkan gula ke dalam air. Gula itu disebut zat terlarut, air itu sebagai pelarut gitu ya. Jadi fraksi mol simbolnya X, zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol total ya. Zat terlarut dan zat pelarut. Kalau mau mencari fraksi mol pelarut ya tinggal mol pelarut dibagi mol total, di mana fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi mol zat pelarut itu totalnya harus sama dengan 1 ya.
Jadi kalau misal kita ngitung fraksi mol zat terlarut ketemu 0,3, berarti fraksi mol zat pelarutnya harus 0,7, maka totalnya adalah 1 gitu ya. Oke, contohnya dalam suatu larutan 16% massa naftalena dalam benzena, tentukan fraksi mol masing-masing zat jika diketahui Mr naftalena itu 128, sedangkan Mr benzennya itu 78 ya. Jadi kalau ada persenan seperti ini, kita asumsikan saja larutan totalnya dalam 100 gram ya. Jadi massa naftalenanya saja itu adalah 16 per 100 kali 100 gram, itu 16 gram. Kalau kita hitung mol naftalenanya adalah massa dibagi MR ya, 16 dibagi dengan MR nya 128 itu 0,125 mol. Itu massa benzenanya. Jadi kalau tadi 16 gram ya, sekarang sisanya adalah benzena, itu 100 dikurangi 16 berarti 84 gram. Kalau kita hitung mol benzenanya adalah 84 dibagi 74 mR dari benzena ya. Jadi kalau kita hitung ketemu 1,08 mol. Sehingga fraksi mol dari naftalena saja itu adalah mol dari naftalena dibagi dengan mol naftalena dan mol benzena. Jadi 0,125 dibagi dengan 0,125 ditambah 1,08 itu ketemunya 0,104 ya, itu fraksi mol dari naftalena. Dengan fraksi mol dari benzenanya sisanya 1 dikurangi 0,104. Besar reaksi kimia itu dibagi menjadi dua, ada yang reaksinya stoikiometrik, ada yang reaksinya tidak stoikiometrik. Oke, kalau reaksi stoikiometrik itu artinya perbandingan mol-mol dari zat bereaksi itu sudah setara, gitu ya, sudah mengikuti perbandingan koefisien. Jadi artinya nanti zat-zat bereaksi itu dua-duanya tepat habis dan dipastikan tidak ada sisa dari zat-zat bereaksi. Sedangkan kalau reaksi yang tidak stoikiometrik itu jika nanti perbandingan mol-molnya itu belum setara dengan perbandingan koefisien dari reaksi yang dimaksud. Ya, maka kalau yang tidak stoikiometrik itu pasti ada reaksi yang bersisa atau artinya ada reaksi yang tidak habis. Reaksi yang habis itu dinamakan dengan reaksi pembatas, gitu ya. Jadi dalam reaksi non stoikiometrik atau tidak stoikiometrik ada reaksi yang habis dan ada yang bersisa. Nah, yang habis itu dinamakan sebagai reaksi pembatas. Oke, kita lihat contohnya. Kalau misalkan ada reaksi A ditambah 2B menghasilkan C ditambah 3D. Jika mula-mula mol dari A 3 mol, kemudian mol dari B 6 mol. Lihat, dari persamaan reaksinya, perbandingan koefisiennya itu harus antara A dan B harus 1:2. Kita lihat, mula-mula ada 3 mol A dan 6 mol B. Lihat perbandingan dari mol A dan mol B itu 3:6 atau 1:2. Artinya perbandingan molnya itu sudah setara dengan perbandingan koefisien. Maka dipastikan reaksinya itu merupakan reaksi yang stoikiometrik. Artinya nanti pada akhirnya tidak ada yang tersisa dari zat bereaksinya. Coba lihat kalau 3 mol A direaksikan dengan 6 mol B, maka nanti seluruhnya kalau ada 3 mol A, maka mol B yang akan bereaksi juga 6 mol dan terbentuk C sebanyak 3 mol dan D sebanyak 9 mol. Dipastikan keadaan sisanya tidak ada zat-zat bereaksi yang bersisa. Kemudian kalau contoh yang kedua, kalau misalkan ada A direaksikan dengan 2B, samanya reaksinya menghasilkan C ditambah 3D. Jika mula-mula ada 4 mol A dan 5 mol B, ya, lihat perbandingan koefisiennya antara A dan B kan harus 1:2 ya. Sedangkan mula-mula mol dari A itu 4, mol dari B itu 5. Perbandingan molnya 4:5. Artinya ini reaksinya tidak stoikiometrik ya. Nah, dipastikan ada yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Yang mana? Yang A atau yang B. Ya, jadi zat A atau zat B. Gitu ya. Oke, kalau kita misalkan zat A sebagai reaksi pembatas, gitu ya, maka nanti artinya si A akan habis ya. Oke, berarti kalau yang bereaksi A itu 4, maka kan perbandingan A banding B harus 1:2. Maka B yang tersedia itu harus 8. Padahal mula-mula cuma ada 5. Ya. Maka dipastikan si A bukan sebagai reaksi pembatas. Yang bertindak sebagai reaksi pembatas itu adalah B. Ya.
Kalau B yang bereaksi itu 5, maka mol A yang bereaksi, kan perbandingannya antara B sama A 2:1. Kalau B-nya 5, dipastikan A yang bereaksi itu 2,5. Gitu ya. Kemudian, mula-mula kan A4 yang bereaksi hanya 2,5. Dipastikan ada A yang tersisa, yaitu sebesar 1,5. Kemudian kalau C yang terbentuk itu sebesar 2,5 dan D yang terbentuk sebesar 7,5. Ya. Nah, karena A yang bersisa, kemudian B yang habis, maka si B itu bertindak sebagai pereaksi pembatas.